Oke, sudah pukul 2 kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, silakan boleh yang sudah di rumah bisa dinyalakan kameranya on cam. Ini suara saya terdengar jelas ya nih? Kalian tidak ada respon? Dengar, Pak. Terdengar ya Areta ya? Oke. Areta udah di rumah? Udah, Pak. Udah, oke. Oke, kita mulai. Kita akan membahas, mereview materi yang akan diujikan di ASAS besok, ASAS 2. Yang akan diujikan di besok itu ada teks eksplanasi dan teks argumentasi, dua teks ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan bahas pertama terkait dengan eksplanasi. Oh, Raini, ya mau. Bingung. Terlihat gak? Danielo, terlihat udah? Kelihatan. Oke, terima kasih Kiara. Eksplanasi, saya sambil didengarkan. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu slide-nya lagi. Jadi langsung kepada beberapa hal yang kita anggap penting. Yang pertama, yang jelas, eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Fenomenanya bisa apa? Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial, fenomena budaya, jelas ya. Bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Ini dibagi menjadi tiga strukturnya. Boleh kalian kalau sambil pegang catatan, tambahkan catatannya. Dibagi menjadi tiga, ada pernyataan umum, penjelasan atau nanti ada yang bilang deret peristiwa, ada yang bilang urutan kejadian, ya intinya penjelasan sama penutup kesimpulan. Di pernyataan umum nih, yang pertama, ini biasanya ya, tapi tidak selalu, biasanya terdapat verba relasional di sini. Jadi kayak adalah, merupakan, itu menjadi cirinya. Walaupun terkadang ada juga yang nggak pakai adalah atau merupakan, ya. Tapi sebagian besar. Terus yang kedua, deret penjelas atau ada yang bilang deret peristiwa, deret penjelas, urutan peristiwa, urutan kejadian, seperti itu. Itu sama aja namanya, penyebutannya aja yang beda. Nah, di struktur yang kedua, ini dijelaskan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi, prosesnya seperti apa, ya. Dan cuman bisa dikembangkan dengan dua pola, ya. Yang pertama, pola kausalitas. Di urutan kedua ini, pola kausalitas berarti sebab akibat. Sama yang kedua, pola kronologis, urutan kejadian. Cuman dua itu aja. Ya. Jadi kalau kalian besok nemuin soal potongan paragraf tinggal dilihat apa ya. Oh, ini pakai eh, kausalitas. Oh, berarti mungkin masuknya ke struktur yang kedua ya. Oh, ternyata ini ada verba relasional lah masuknya struktur yang pertama. Dan struktur yang terakhir itu ada penutup ya, kesimpulan atau pendapat atau ada juga yang bilang interpretasi. Itu juga sama aja. Saya ambil contoh misalnya kalau suatu fenomena gunung meletus di pernyataan umum dia akan menjelaskan gunung meletus adalah bla 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 bla. Terus kemudian di struktur yang kedua di deret peristiwa gunung meletus dapat terjadi karena ada apa misalnya ada aktivitas vulkanik di dalam gunung atau ada tekanan magma yang dari dalam. Nah, kemudian segala macam itu prosesnya. Nah, penutupnya interpretasinya bisa aja kayak penulis menulis meskipun gunung meletus mengakibatkan banyak kerugian, akan tetapi ada juga manfaatnya. Ya, itu boleh dimasukin ke interpretasi. Ya, atau dia nyampein cara-cara untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari gunung meletus. Itu juga boleh.
ya. Oke, saya stop dulu. Untuk eksplanasi, tadi intinya seperti itu, strukturnya tiga itu. Terus, tinggal nanti kalian harus pintar-pintar saja memahami sebuah bacaan, ya. Sekali lagi, kalau di bahasa Indonesia teorinya sedikit, nah, tetapi kemampuan kalian memahami bacaan itu yang sangat diperlukan. Lanjut, saya tidak akan bahas terlalu lama untuk yang eksplanasi, paling hanya reminder untuk apa namanya yang kebahasaannya, kalian pasti kan sudah dipelajari di kelas masalah penggunaan huruf kapital, tanda titik, koma sama titik dua itu semua dibaca lagi, dipelajari lagi, ya. Tanda titik digunakan untuk apa, koma untuk apa, huruf kapital bagaimana sampai titik dua itu nanti semua keluar, ya. Lanjut, kita akan bahas mengenai argumentasi. Sudah terlihat, Gwyn? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Oke, dilihat. Argumentasi sebelumnya masuk ke strukturnya, saya mau menekankan gini, kalau tadi eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, kalau argumentasi ini berusaha menyampaikan argumen, pendapat, tapi tidak hanya pendapat. Pendapatnya harus kuat disertai dengan fakta dan data. Ya, jelas ya? Disertai dengan fakta dan data. Dia sebenarnya 11-12 sama teks persuasi. Akan tetapi kalau persuasi sampai pada tahap mengajak. Mari, ayo. Sedangkan argumentasi enggak. Hanya nyampaikan pendapatnya begini-begini mengenai suatu hal. Atau mengenai suatu masalah. Strukturnya tetap ada tiga. Pendahuluan, tubuh argumen, simpulan. Di pendahuluan itu isinya apa? Masalah, dasar pemikiran, atau latar belakang, atau suatu tulisan yang berusaha menyampaikan kita nih mau ngomongin apa sih? Ya, kita mau ngebahas apa? Kemudian di tubuh argumen baru di situ nanti disampaikan argumen atau pendapat penulis terhadap peristiwa tersebut, terhadap masalah tersebut. Tentu saja argumennya harus disertai dengan fakta, ya, fakta, data agar orang atau pembaca yakin tentang atau dengan argumen yang disampaikan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan mengulas kembali secara sederhana dengan bahasa yang berbeda, boleh ngasih konklusi, ngasih kesimpulannya seperti apa. Oleh karena itu, dengan demikian, ya. Kemudian di argumentasi, yuk, halo siapa? Oke, saya lanjut. Di argumentasi ada banyak sebenarnya pola pengembangan yang bisa dilakukan. Akan tetapi kita hanya berfokus pada empat ini. Analogi atau perbandingan, generalisasi atau umum, sebab akibat, dan akibat sebab. Ini dipelajari ya. Contohnya sudah pernah diberikan dan eh, di beberapa kesempatan juga mungkin sudah pernah mencoba mengerjakan soal pola pengembangan, analogi atau perbandingan. Misalnya kalian membandingkan manusia dengan tanaman padi yang semakin berisi semakin merunduk, begitu pula manusia seharusnya seperti itu. Nah, itu analogi atau perbandingan. Generalisasi umum, hal-hal yang sifatnya khusus kemudian menjadi hal-hal yang sifatnya umum, ya. Jadi seperti atau semacam induktif lah kalau generalisasi ini. Terus sebab akibat, fakta-fakta yang sekiranya dia menjadi penyebab sampai kepada hal simpulan yang menjadi akibatnya. Terus kemudian ada yang kebalikannya, akibat sebab. Akibatnya apa disampaikan, kemudian baru disampaikan penyebabnya apa. Ya, ini harus memahami secara utuh. Seperti itu. Ya, sekali lagi tolong diingatkan ke teman-teman yang belum bergabung agar segera bergabung ya.
Kita akan coba mulai latihan soal. Saya kasih link absen lagi nih di grup di apa namanya kolom chat. Boleh sambil diisi. Karena waktunya sebentar, sebentar dulu. Oke, ini udah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Gwyn, tolong dibaca nomor satu, Gwyn. Nomor satu ya, Pak. Ya, Kemiskinan pada bentar. Kemiskinan pada hakikatnya dapat dihindari dengan melakukan hal-hal yang tidak dapat menimbulkan kerugian. Misalnya tidak hidup dengan berfoya-foya, mengutamakan pendidikan dan mengetahui prioritas. Program pemerintah untuk meretas kemiskinan akan berjalan baik jika masyarakat mau ikut berpartisipasi. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, program pemerintah hanya akan menjadi wacana saja. Paragraf di atas termasuk struktur bagian, bentar Pak. coba kira-kira Gwyn, kalau ada teks, paragraf ini masuknya kemana kira-kira? Pernyataan umum Pak. Oke, kurang tepat. Eh, deretan penjelas apa ya? Sebentar Pak. Iya. Kalau interpretasi itu apa Pak? Iya. Interpretasi ya simpulan tadi, nama lain Oh dari iya, yang kesimpulan atau interpretasi Pak. Bentar penutup. Pak. Bagian penutup itu interpretasi. Ini yang D jawabannya ya. Ya, Yang interpretasi lain Pak. coba tolong dipahami kenapa masuknya interpretasi. Dilihat Karena kemiskinan pada hakikatnya dapat dihindari. Dia kan ngomong hmm, sebenarnya kemiskinan itu dapat dihindari dengan beberapa hal. Semacam itu kan, ngasih iya Pak. pendapatnya. Berarti kalau dibayangkan di struktur yang pertama pernyataan umum kan pasti ngomongnya kemiskinan adalah bla 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 bla, bener gak? Iya Pak. Terus di deretan penjelas pasti nanti bahasanya kemiskinan dapat terjadi karena segala macam dah tuh prosesnya bagaimana sehingga dapat terjadi kemiskinan. Nah, baru diinterpretasi dia bisa ngasih pendapat seperti ini. Jelas ya? Jelas Pak. Ini interpretasi. Oke. Nomor dua dilihat. Nabil. Mana Nabil? Ada gak Nabil? Nabil? Nggak ada. Ilona. Ilona ada? Ada, Pak. Oke, boleh dibaca Ilona. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah arus atau aliran energi bermula dari matahari sebagai sumber utamanya. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan hidupnya. Apa? Hmm. Yang? Yang B, Pak. Ya, lihat kalimat sebelumnya. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Terus, Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. ya tepat ya. Kalau ada yang rumpang gini, berarti harus kohesi dan koherensi. Tiga, sampai di sini yang ada Areta. Ya, Pak. Nomor tiga dibaca, dijawab. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di mana-mana. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat dan pengangguran. Lantas, ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang lebih tenang karena kesejahteraan mereka terpenuhi, sehingga demonstrasi di negara tersebut jarang terjadi. Bagian teks di atas disebut sebagai pernyataan umum karena yang
berupa penjelasan awal tentang latar belakang atas masalah yang akan disampaikan. Ya, benar yang C ya. Ini makanya yang tadi saya bilang. Kalau fenomenanya berupa fenomena alam, seringkali pernyataan umumnya pakai verba relasional adalah merupakan. Tapi kalau fenomenanya fenomena sosial, itu jarang dia pakai verba relasional, tapi lebih kepada seperti ini. Ya, langsung ngasih faktanya, langsung ngasih peristiwa terkini seperti apa, kejadian saat ini seperti apa yang terjadi saat ini. Ya, penjelasan awal tentang latar belakang atas masalah yang akan disampaikan. Itu yang C. Nomor 4, Kenar. Ada Gunung Kenar? es. Ya, Pak. Gunung es terbuat dari kumpulan es air tawar yang terbawa ke laut karena adanya pecahan gletser atau ketika potongan es terpisah dari lapisan es yang mengapung. Sebagian kecil es mengapung di antara air laut yang asin, sedangkan bagian yang tebal tidak terlihat bawahnya. Gunung es berasal dari daratan, oleh karena itu gunung es mengandung batuan besar maupun kecil yang terbawa gletser atau lapisan es dari batuan padat. Batuan itu menyebabkan gunung es menjadi berat sehingga melesap lebih dalam ke laut. Topik yang dibahas pada kutipan paragraf di atas adalah, bentar Pak, Apa? Topik yang dibahas? bentar Pak, eh bentar. Gimana? Eh proses terjadinya gunung es bener nggak Pak? Oke, tepat ya. Proses terjadinya gunung es. Kenapa bukan yang A, saya tanya. Kenapa bukan fenomena gunung es? eh yang dijelasin prosesnya bukan Pak? Ya, karena sebenarnya teks yang ditampilin ini cuma teks bagian struktur yang kedua. Ya, bagian dari peristiwa, bagian penjelasan bagaimana proses terjadinya. Kalau nih, ini berandai-andai, kalau teks yang dijelaskan atau yang disampaikan itu lengkap dari awal gunung es adalah atau gunung es merupakan bla 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 bla, baru paragraf berikutnya gunung es terbuat dari kumpulan es air tawar, terus yang ketiga baru banyak interpretasi. Nah, kalau lengkap seperti itu baru bisa masuk ke fenomena gunung es. Tapi karena ini hanya potongan bagian tengah, jadi masuknya ke proses terjadinya gunung es. Jelas ya? Ya Pak. Nomor 5. Nomor 5, saya minta Casya, ada gak Casya? Casya? Gak ada? Zalfan, ada gak Zalfan? Pak, Oh, Casya ada. Oke, Casya nomor 5. rangkuman teks tersebut adalah Danau Limboto semakin dangkal karena endapan lumpur di dasarnya. Endapan itu berasal dari hutan-hutan di hulu yang ditebang. Akibatnya terjadi erosi tanah. Tanah terkikis dan terbawa ke dalam danau. Pendangkalan Danau Limboto menimbulkan masalah. Ketika ketika musim hujan tiba, danau tidak bisa lagi menampung air hujan. Bahkan airnya malah meluap. Akibatnya desa-desa di pinggiran danau terendam banjir. Para pelayan pun kesulitan mencari ikan. Oke, rangkuman teksnya yang mana yang tepat? Eh, bentar, Pak. Syaratnya harus Pak, urut. Dek, Pak. Hmm? Dek, Yang harus yang urut, Casya. Pak, Ambil ide pokok yang pertama apa? Paragraf pertama eh, apa? endapan, Pak. Danau Limboto semakin dangkal kan? Ya, Terus yang kedua, menimbulkan masalah. ya berarti yang Yang A,
Kok yang A? Yang C, Danau Limboto semakin C. dangkal dan menimbulkan berbagai. Dan, dan berbagai masalah, Pak. Nah, ya, yang C ya. Oke. Lanjut nomor 6. Sarah ada gak Sarah? Ada, Pak. Oke, silakan nomor 6. Penulisan tanda titik yang tepat pada singkatan gelar di bawah ini adalah C. Kok bisa langsung jawab C? Karena menurut saya benar. Nah, jangan menurutnya bener dong. Yang A kenapa salah? Karena caps lock N Y ya, maksudnya huruf kapital. Ah, Terus kalau yang B itu salah karena tanda titik dua. mm-mm. Jadi kan Ya, yang ditanyakan tanda titiknya, yang titik tepat yang mana? Yang ya A itu salah tuh. Harusnya NY, Y-nya juga harusnya titik. kecil, dan itu harusnya pakai Ya. titik, ya, bukan Heeh. koma. Terus antara nama dan gelar, nih, ingat baik-baik ya teman-teman ya, antara nama dan gelar, singkatan gelar dipisahkan dengan tanda koma, bukan tanda titik ya. Tuh, berarti yang C, C. ya. Kenapa yang D salah? Selain Y-nya kapital. Di tengah-tengah gelarnya M dan A-nya nggak ada titik. Ya, jadi singkatannya harus setelah singkatan harus titik ya. Kalau misalnya habis Hadijah nggak pakai koma, langsung Hadijah M titik A titik itu nanti MA-nya bukan jadi gelar. Jadi singkatan dari nama panjangnya ya. 7. 7. Alia Afifah, ada gak Alia Afifah? Oh, ada Pak. Oke. Oke. Eh, Perhatikan kutipan teks di bawah ini. Penggunaan gadget pada anak-anak semakin meningkat dan berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak. Penggunaan gadget pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan tidur, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, penggunaan gadget juga dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak. Kutipan paragraf di atas merupakan pengembangan argumentasi, yaitu hmm, sabar, eh, akibat sebab bukan Pak. Akibatnya apa emang? D. Akibatnya pengguna. Oh, kebalik-kebalik, sebab sebab akibat bukan, Iya, sebab karena akibat. dari ini. Akibatnya bisa gangguan tidur, obesitas, mengganggu perkembangan sosial emosional, itu semua akibat belakangan ya. Sebabnya apa? Penggunaannya Oke, oke. semakin meningkat ya. Kan. Jadi yang C, Oke. oke. Iya. 8. 8. Zenobia ada gak Bia? Ada Pak. Oke, 8. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah pembatasan plastik sekali pakai telah diterapkan di beberapa negara untuk mengurangi polusi plastik. Namun, ada yang berpendapat bahwa solusi sejati adalah mendukung pengembangan plastik ramah lingkungan. Jawabannya sebentar, Pak. Ayo, apa? Em, yang A nggak sih, Pak? Nggak tahu. Kurang tepat. Oh, yang C. Yang C, ya. Pengembangan plastik ramah lingkungan, solusi yang lebih baik daripada pembatasan. Ya, lihat kalimat keduanya. 9. 9, coba siapa nih? Rizky Radama, ada gak? Ada, Pak. Oke, 9 Dama. Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa orang
berpendapat bahwa penggunaan ponsel pintar oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun seharusnya dilarang. Mereka berargumen bahwa paparan terlalu dini terhadap teknologi dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan sosial dan kognitif anak-anak. Di sisi lain, mendukung penggunaan ponsel pintar pada usia dini berpendapat bahwa teknologi dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dan dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif anak. Apa argumen yang paling mungkin disampaikan oleh penggunaan ponsel pintar pada usia dini? Gimana, Dam? Paling sebentar, Pak. Paparan terlalu dini terhadap teknologi dapat memiliki dampak negatif. Loh, dilihat dong, kan soal apa argumen paling mungkin disampaikan oleh pendukung pengguna ponsel pintar nih. Yang mana nih? Ini. Sorry. Nih, kalimat terakhir nih. Pendukung pengguna ponsel pintar pada usianya berpendapat bahwa teknologi dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif. Berarti jawaban yang mana? Yang B. Yang B, ya. Jelas ya. 10. 10 Gavin, ada gak Gavin? Berapa? Oke, 10 Gavin. Kalimat penjelasan tidak padu dalam paragraf tersebut adalah satu, terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, lebih disebabkan masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan. Dua, bahkan beberapa kasus yang benar-benar merusak lingkungan pun kadang luput dari jeratan hukum. Tiga, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah BPLID Jawa Barat, Ade Suhanda Atnawijaja menyatakan secara ideal khusus yang menyangkut lingkungan seharusnya ditangani oleh pihak eksekutif. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan mengingat adanya keterbatasan kewenangan dan personel. 5. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam berbagai bidang harus dilaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional. Jawabannya, baru Pak. Kalimat eh, 2. 2, kenapa 2? Emang nggak nyambung? Terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia itu lebih disebabkan masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan. Bahkan beberapa kasus yang benar-benar merusak lingkungan pun kadang luput dari jeratan hukum. Masih nyambung kok. em, Gladys, ada gak Gladys? Ya, Pak. Jawaban kamu apa Gladys? Eh, eh, kenapa, Pak? Putus-putus. Nomor 10. Kamu jawabannya apa? Jawabannya nomor em, nomor 2. Nomor 4. Nggak ada pilihan nomor 4. Nomor 2, Pak. Dua, dua. Oh, nomor 2. Nomor 2 bukan. Tadi itu jawabannya si Gavin udah dibilang Wah, bukan. Pak. Maaf, Pak. Tadi wifi-nya error. Coba dilihat ya. Tadi nomor 2 kan bukan. Nomor 3. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan. Si Ade Suhanda menyatakan secara ideal kasus yang menyangkut lingkungan. Tadi nomor yang 2 ngomongin juga sama ya. Kasus yang menyangkut lingkungan. Berarti masih nyambung. Nomor 4. Hal itu berarti kan merujuk ke depannya. Berarti masih nyambung. Nah, yang nggak padu justru yang kelima. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam berbagai bidang harus dilakukan secara bersih, transparan, dan profesional. Pertama, ini dari awal sudah spesifik baru penegakan hukum di bidang lingkungan, ya. Ngapain lagi ngomongin di berbagai bidang. Terus yang kedua, kita nggak ngomongin bersih dan transparan, ya. Yang diomongin adalah keterbatasan kewenangan sama personel. Berarti yang nggak padu yang mana? Yang 5, jelas ya?
Halo Gladys. Iya Pak, ya. Jawabannya yang D. Yang 5. Oke. Pas sekarang pukul 14.30. Ini saya share kembali link absennya. Ya, boleh segera diisi. Kemudian setelah ini ya apa namanya? PP ya. Iya, Pak. Sebentar saya cek apakah sudah ada Bu Wai. Oh, Bu Wai belum ya. Gwyn, halo Gwyn.